Jamaah Id yang sama-sama berbahagia. Saat mentari terbit di ufuk timur, umat Islam di seluruh pelosok dunia berbondong-bondong menuju tanah lapang, berbondong-bondong menuju masjid. Tak kenal tua atau muda, pria atau wanita, kaya atau miskin, berpangkat atau rakyat biasa, semuanya berangkat untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dari tadi menuju tempat ini menghamparkan sejadah, membasahi lisan-lisan kita dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Begitu juga dengan kalimat tahmid dan tahlil. Semua ini kita lakukan sebagai bentuk dan wujud kesyukuran kita kepada Allah di pagi hari yang indah ini. Kita semua bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang sangat besar, sebab dengan izinnya lah, dengan pertolongan Allah lah, sehingga kita semua bisa merayakan Idul Fitri Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang dan bahagia, dalam keadaan aman, tentram dan damai. Tidak seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kondisinya sampai saat ini masih mencekam. Suasananya dipenuhi dengan suasana kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Saudara kita lagi sholat di Masjidil Aqsa, lagi bermunajat kepada Allah. Datang manusia-manusia yang tak punya hati, manusia-manusia yang tak berberi kemanusiaan, yang bernama Zionis Israel, yang kemudian menembaki saudara kita di dalam Masjidil Aqsa, bahkan sampai membanting dan menginjak-injak Al-Quran di dalam Masjidil Aqsa. Maka sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bagi dan buka bersama dengan seluruh keluarga yang kita cintai. Perpisahan kita dengan Ramadan laksana perpisahan antara anak dan orang tuanya. Bagaimana mungkin kita tidak sedih jamaah sekalian? Sebab jangan sampai Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar, Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau berkata, bagaimana mungkin seorang yang beriman tidak bersedih tatkala berpisah dengan Ramadan, sebab ia tidak tahu apakah masih ada sisa usianya untuk berjumpa tindakan tersebut yang sudah di luar batas dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya jamaah sekalian, di hari Idul Fitri ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan azab dan membumi hanguskan Zionis Israel, sehingga saudara kita di Palestina bisa kemudian keluar dari proses penjajahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah bekerja keras, tak kenal lelah siang dan malam. Bahkan Rasul telah mengorbankan segala-galanya untuk tegaknya tersebarnya risalah Islam ke seluruh pelosok dunia. Jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, Idul Fitri merupakan akhir dari proses berarti kemampuan kita menahan diri di bulan Ramadan ikut berakhir. Yang benar adalah jika di bulan Ramadan kita mampu menahan diri untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka kemampuan itu harus terus diasah dan ditingkatkan sampai kemudian kita berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Saat ini Ramadan telah meninggalkan kita semua. Sebagai orang yang beriman, sudah pasti hatinya sedih. Orang yang beriman yang ditinggal pergi oleh Ramadan sudah pasti menangis dengan kepergian Ramadan. Bagaimana mungkin kita tidak sedih, jamaah sekalian? Sebab di bulan Ramadanlah ibadah-ibadah kita bisa meningkat begitu dahsyat. Di bulan Ramadanlah kita begitu mudah melakukan banyak kebaikan. Bahkan di bulan Ramadanlah kita bisa merasakan indahnya kebersamaan terhadap sesama. Bahkan di bulan Ramadanlah kita bisa merasakan nikmatnya berkumpul bersama istri tercinta dan anak-anak yang tersayang. Kita bisa makan sahur dan buka bersama dengan seluruh keluarga yang kita cintai. Perpisahan kita dengan Ramadan laksana perpisahan antara anak dan orang tuanya. Bagaimana mungkin kita tidak sedih, jamaah sekalian? Sebab jangan sampai Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar, Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau berkata, bagaimana mungkin seorang yang beriman tidak bersedih tatkala berpisah dengan Ramadan, sebab ia tidak tahu apakah masih ada sisa usianya untuk berjumpa Ramadan berikutnya atau sudah tidak ada. Hadirin kaum muslimin, jamaah Id yang sama-sama berbahagia. Demikianlah gambaran perpisahan kita dengan Ramadan. Oleh karenanya, hari ini kita ucapkan salam perpisahan dengan Ramadan dengan iringan doa dan air mata sembari mengucapkan ya Allah. Dengan berakhirnya Ramadan, dengan lepasnya Ramadan, dengan perginya Ramadan, maka jadikan seluruh dosa-dosa yang ada pada diri kami ikut pergi dan ikut lepas. Kita juga berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini bersama dengan istri, anak, dan keluarga yang kita cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita semua sehingga bisa kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan
dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, jamaah Id yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari kebersamaan. Idul Fitri adalah momentum yang paling tepat. Idul Fitri adalah momentum yang terbaik untuk kita kembali mengokohkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai silaturahmi. Hari ini mari kita kembali membangun semangat kebersamaan, tentunya dengan satu fondasi yang sangat kuat, yakni mari kita saling menghargai antar sesama. Mari kita saling menghormati, karena dengan jalan menghargai dan menghormati antar sesama, insya Allah akan terbangun yang namanya kebersamaan, persatuan dan kesatuan, yang dengannya segala sesuatunya mudah untuk diselesaikan. Idul Fitri juga merupakan momen yang terbaik untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, bersilaturahmi dengan ayah dan ibunda yang kita cintai. Sekalipun sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguji kita dengan sebuah wabah penyakit yang kita kenal bersama virus corona. Yang dengan virus corona inilah yang kemudian tahun ini, lebaran tahun ini, banyak perbatasan yang ditutup rapat. Maka kami ingin nasihatkan pada diri kami dan kepada kita semua, sebagai warga negara yang baik, maka kita harusnya taat dan patuh pada aturan pemerintah. Sekali lagi, sebagai warga negara yang baik, maka harusnya kita harus taat dan patuh pada aturan pemerintah. Tapi dengan catatan satu hal, aturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah aturan yang adil dan seimbang. Saat pemerintah kemudian menutup rapat pintu-pintu perbatasan, saat pemerintah melarang umat Islam untuk mudik, saat pemerintah melarang seorang anak untuk berjumpa dengan orang tua yang dicintainya, maka di saat itu pula pemerintah harusnya menutup juga pintu-pintu masuknya warga negara asing ke Indonesia. Jangan sampai hanya umat Islam yang dilarang untuk mudik ke kampung halamannya, hanya umat Islam yang dilarang bertemu dengan keluarga yang dicintainya, sementara warga negara asing begitu mudahnya, bebasnya berbondong-bondong masuk ke negara kita ini. Jika hal ini yang terjadi, maka kita katakan aturan yang dibuat adalah aturan yang tidak adil dan tidak seimbang. Jika pemerintah menghimbau agar di masjid tidak terjadi kerumunan, jika pemerintah menghimbau ketika sholat menjaga jarak, maka di saat itu pula pemerintah harusnya tegas supaya di mal-mal juga tidak terjadi kerumunan. Jangan sampai hanya masjid yang dilarang berkerumun, jangan sampai hanya umat Islam yang tatkala sholat hanya 7 menit kemudian disuruh jaga jarak, sementara di mal-mal bebas saja berkerumun dan tidak ada jaga jarak, sementara waktunya berjam-jam di sana. Maka lagi-lagi kita katakan aturan yang seperti ini sebaiknya ditindaklanjuti. Jangan sampai di dalamnya tidak ada yang namanya aturan yang adil dan seimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar walillahil hamd. Hari ini adalah momentum yang terbaik untuk kita berkumpul bersama dengan ayah ibunda kita. Kalaupun kita tidak bisa bersilaturahmi, bertemu langsung dengan kedua orang tua kita, maka silaturahmi harus tetap jalan, sekalipun hanya lewat telepon saja. Karena silaturahmi bukan hanya ketemu langsung, tetapi lewat telepon itu juga bahagian daripada silaturahmi. Oleh karenanya jamaah sekalian, kami ingin berpesan kepada kita semua, jangan pernah menjadikan sisa-sisa waktu kita untuk mengunjungi keluarga kita. Di saat kita merasakan kebahagiaan hari ini, berkumpul dengan keluarga tercinta, maka ketahuilah ada banyak saudara kita yang hari ini tidak merasakan kebahagiaan. Ada seorang suami yang merayakan Id tanpa seorang istri di sampingnya. Begitupun sebaliknya, ada seorang istri yang merayakan Id tanpa suami di sampingnya, karena boleh jadi istri atau suaminya telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari ini ada seorang anak yang merayakan Id dengan linangan air mata yang terus membasahi pipinya. Bagaimana tidak anak tersebut merayakan Id tanpa seorang ayah di sampingnya, tanpa seorang ibu di sampingnya, karena ayah atau ibunya telah pergi selama-lamanya. Bahkan yang paling sedih jamaah sekalian, hari ini ada orang tua yang merayakan Id dengan kesedihan yang sangat mendalam karena mereka punya anak, tetapi anak tersebut tidak lagi memperhatikan ayah dan ibunya. Ayah dan ibu tersebut tak dihiraukan lagi oleh anak-anaknya. Padahal kita semua tak akan mungkin lupa sosok seorang pahlawan yang bernama ayah dan ibu. Ibu adalah pejuang dalam rumah tangga demi suami dan anak-anaknya, sehingga ayah dan ibu patut untuk dipatuhi, ditaati, dihormati dan dihargai. Sebagaimana sabda Rasul, al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karenanya jemaah sekalian, jika saat ini kita sudah merasa sukses dan berhasil, jika saat ini kita sudah merasa memiliki rumah dan mobil mewah, jika saat ini kita merasa memiliki banyak uang, memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, maka jangan sekali-kali lupakan kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali lupakan ayah dan ibunda kita. Jangan sakiti hatinya dengan gertakan, bentakan, kata-kata kasar dari diri kita. Jangan biarkan air matanya menetes karena tidak sopannya perkataan dan perbuatan kita. Ketahuilah jamaah sekalian, satu tetes air mata yang jatuh di pipi ayah dan ibunda kita karena kasarnya diri kita terhadap mereka, maka ketahuilah cepat atau lambat murka Allah akan datang. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, kata Rasul. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Jika saat ini kita sudah merasa bahagia, maka ketahuilah jemaah sekalian bahwa ayah dan ibunda kita dahulu pernah mengorbankan
melihat kita anaknya bahagia. Bahkan ayah dan ibunda kita rela untuk lapar demi melihat anaknya kenyang. Maka tidak ada jalan lain jamaah sekalian kecuali mulai dari sekarang dan seterusnya kita harus datang memeluk ayah dan ibunda kita, mempersembahkan bakti yang terbaik sampai ajal menjemput kita. Namun ketahuilah jamaah sekalian, sekalipun dunia dan seluruh isinya kita berikan kepada ayah dan ibunda kita dengan niat untuk membalas jasa-jasanya, maka itu tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasul, baru-baru saja saya menggendong ibu saya melaksanakan haji dan umrah dari awal sampai akhir. Apakah hal ini sudah menjadikan jasa-jasa ibunda kami terbalas?" Kata Rasul, "Wahai sang pemuda, ketahuilah, satu tetes air susu ibumu itu belum setimpal dengan apa yang kamu lakukan." Sekali lagi jemaah sekalian, satu tetes air susu ibumu itu belum setimpal dengan menghajikan kedua orang tua kita, bahkan sampai menggendongnya dari awal sampai akhir pun itu belum setimpal jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya di ujung khutbah ini kami ingin berpesan dua hal penting pada diri kami dan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, dengan berakhirnya Ramadan, maka jaga baik-baik ibadah kita. Dengan berakhirnya Ramadan, jaga baik-baik kebaikan kita. Ibadah yang kita persembahkan di bulan Ramadan, ketaatan yang kita bangun di bulan Ramadan, jangan biarkan hilang begitu saja saat kita keluar dari Ramadan. Jika di bulan Ramadan sholat kita sudah tidak bolong-bolong 5 kali sehari semalam, maka di luar Ramadan juga idealnya sholat kita tidak boleh bolong-bolong lagi. Jika di bulan Ramadan kita rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, maka di luar Ramadan tetap kita ke masjid untuk berjamaah. Jika di dalam bulan Ramadan kita begitu semangat membuka dan membaca Al-Quran, maka di luar Ramadan pun kita harusnya tetap membaca Al-Quran. Jika di dalam Ramadan kita mampu membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan, maka di luar Ramadan kebersamaan dan persatuan itu tetap harus dibangun. Jika di bulan Ramadan kita mampu berbagi kebahagiaan, suka menolong dan membantu sesama, suka berinfak dan bersedekah, maka di luar Ramadan idealnya hal tersebut tetap dilakukan. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga yang kita sembah di luar Ramadan. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga yang kita sembah di luar Ramadan. Makanya jika kita menyembah Allah di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan Tuhan kita juga Allah, sehingga kita tetap menyembahnya sampai ajal kita menjemput. Yang kedua, kami ingin berpesan bahwa dengan kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina saat ini, yang sudah memakan korban kurang lebih 30 orang yang meninggal dunia karena dibantai oleh tentara Zionis Israel, bahkan yang luka-luka sampai saat ini sudah kurang lebih 300 orang, dan akan terus
meningkat korban yang akan berjatuhan, karena sampai saat ini Masjidil Aqsa masih saja dilakukan penyerangan dari manusia-manusia yang tak berperi kemanusiaan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kejadian ini membuat kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa saatnya waktunya umat Islam untuk membangun kekuatan dengan mengokohkan persatuan dan kesatuan. Alangkah sedihnya jemaah sekalian, jika di depan mata kita musuh-musuh Islam lagi bersiap-siap untuk memadamkan cahaya Islam, sementara kita sesama Islam masih sibuk gontok-gontokan. Kita umat Islam masih sibuk adu domba ke sana kemari. Kita umat Islam masih sibuk bermusuhan. Maka alangkah berdayanya kita, alangkah tak punyanya kita kekuatan manakala kemudian musuh Islam menyerang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan jiwa dan hati kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Lembut, kami semua tak sanggup menghitung banyaknya karunia-Mu, nikmat-Mu, pemberian-Mu kepada kami, sebagaimana kami tak sanggup berapa banyaknya kedurhakaan kami kepadamu. Ya Allah, sebaiknya sepatutnya kami taat pada aturan-Mu, pada perintah-Mu, namun kami lebih sering durhaka. Ya Allah, idealnya kami menjauhi larangan-larangan-Mu, namun ternyata kami masih sering mengikuti hawa nafsu kami. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan yang berserakan di sepanjang hidup kami. Jika Engkau tak berkenan mengampuni kami, maka kemana kaki ini akan melangkah mencari pengampunan? Ya Allah yang Maha melihat dan mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa dan hati kita, mengakui betapa seringnya, betapa banyaknya kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami. Tak jarang kami berkata-kata kasar kepada ayah dan ibunda kami. Sering kami membentak dan menggertak ayah dan ibu kami. Bahkan kami sering membuatnya sedih dan menangis. Padahal kami tahu bahwasanya pintu memasuki surgamu ada pada kedua orang tua kami. Oleh karenanya, ya Allah, ampunilah seluruh bentuk kedurhakaan kami kepadamu. Liputilah ampunan rahmat kepada kedua orang tua kami, kepada mereka yang telah tiada, ayah ibunda kami yang telah mendahului kami. Maka terangilah kuburannya, jadikan kuburannya taman daripada taman-taman surga. Luaskan kuburannya sejauh mata memandang, bebaskan dari azab kubur, dan kelak di hari kiamat kumpulkan kami di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil